Di dunia bisnis global saat ini, mendapatkan SPU atau Surat Berbadan Usaha adalah langkah penting bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sertifikasi ini membuktikan keabsahan hukum dan kompetensi teknis perusahaan untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu. Namun proses aplikasi SPU tidak hanya sebatas dokumen. Perusahaan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perilaku etis dan integritas operasional. Disinilah dokumen SMIP dan sertifikasi ISO 37701 2019 berperan penting. Pemegang SPU dipercaya untuk mengelola proyek-proyek publik dan swasta yang berdampak pada ekonomi dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan standar etika tertinggi. Penyuapan dan korupsi merupakan ancaman serius bagi persaingan yang sehat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah anti penyuapan yang kuat, pemerintah Indonesia bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara dan mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas. SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah pendekatan sistematis untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko penyuapan dalam suatu organisasi. Ini melibatkan pembentukan kerangka kerja yang komprehensif tentang kebijakan, prosedur, dan kontrol. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menciptakan budaya integritas di mana penyuapan tidak dapat diterima. SMAP yang kuat lebih dari sekadar melarang penyuapan. Ia secara proaktif mengidentifikasi area risiko potensial dalam operasi perusahaan. Dengan melakukan penilaian risiko yang menyeluruh, perusahaan dapat menyesuaikan langkah-langkah anti penyuapan mereka. Lebih lanjut, SMAP menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Ini termasuk melakukan audit rutin dan memberikan pelatihan anti penyuapan kepada karyawan. Dengan menerapkan SMAP, perusahaan menunjukkan komitmen mereka terhadap perilaku etis. ISO 37701 adalah standar yang diakui secara internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan atau ABMS. Ini dirancang untuk membantu organisasi dari semua ukuran dan industri untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyuapan. Standar ini menguraikan persyaratan dan panduan khusus untuk bidang-bidang utama seperti konteks organisasi, memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi termasuk risiko penyuapan, kepemimpinan, komitmen dan dukungan manajemen puncak untuk ABMS, perencanaan, menetapkan tujuan, target, dan rencana untuk ABMS, dukungan menyediakan sumber daya, pelatihan, dan komunikasi yang diperlukan untuk ABMS, operasi menolakkan contribute dengan disingkir penyuapan, evaluasi, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi efektivitas ABMS, perbaikan, terus meningkatkan kesesuaian kekumpulan efektivitas kesehatan. Mencapai sertifikasi ISO 37701 2019 menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa organisasi Anda telah menerapkan ABMS yang kuat dan diakui secara internasional. Sertifikasi ini memberikan banyak manfaat, reputasi dan kredibilitas yang ditingkatkan. Sertifikasi meningkatkan reputasi Anda sebagai mitra bisnis yang etis dan dapat dipercaya. Keunggulan kompetitif. Ini dapat memberi Anda keunggulan kompetitif dalam tender dan menarik investor dan pelanggan yang memprioritaskan praktik bisnis yang etis. Mengurangi risiko hukum dan keuangan. Ini membantu mengurangi risiko denda, penalti, dan tindakan hukum yang terkait dengan penyuapan. Peningkatan efisiensi operasional. Dengan menerapkan prosedur dan kontrol yang jelas, industri pariwisata seperti Ingroin kami sebagai sekolah insiden. Budaya perusahaan lebih kuat. Ini mendorong integritas, transparansi, dan open source transparansi. Bagian 5, menavigasi proses aplikasi SPU, bagaimana ISO 37701 membuat perbedaan. Proses aplikasi SPU melibatkan pengajuan berbagai dokumen dan menjalani proses evaluasi untuk menunjukkan kemampuan dan kepatuhan perusahaan Anda. Memiliki sertifikasi ISO 37701 2019 dapat secara signifikan memperlancar proses ini. Ketika Anda memiliki sertifikasi ISO 37701 2019, itu berfungsi sebagai bukti komitmen Anda terhadap kepatuhan anti penyuapan.
Ini dapat menyederhanakan proses evaluasi karena auditor dapat dengan mudah menilai kepatuhan Anda terhadap standar yang secara internasional. Ini menunjukkan pendekatan proaktif Anda terhadap manajemen risiko dan perilaku etis. Bagian 6. Surat komitmen rute alternatif untuk perusahaan tanpa ISO 37721 2016. Bagi perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi ISO 37721 2016, mengirimkan surat komitmen adalah rute alternatif selama proses aplikasi SPU. Surat ini berfungsi sebagai deklarasi formal tentang niat perusahaan untuk menerapkan SMAP dan mematuhi peraturan anti penyuapan. Surat komitmen harus dengan jelas menguraikan pemahaman perusahaan tentang persyaratan SMAP, jangka waktu untuk menerapkan SMAP dalam organisasi, alokasi sumber daya dan personel untuk memastikan keberhasilan implementasi, dan komitmen untuk menjalani audit dan evaluasi rutin untuk memantau efektivitas SMAP. Bagian 7. Dokumentasi penting untuk implementasi SMAP yang efektif. Menerapkan SMAP yang efektif memerlukan dokumentasi yang komprehensif untuk memandu prosedur, memastikan konsistensi, dan memberikan bukti kepatuhan. Dokumen penting meliputi kebijakan anti penyuapan, dokumen tingkat tinggi yang menguraikan komitmen organisasi untuk mencegah penyuapan dan korupsi, prosedur dan panduan, instruksi terperinci tentang cara menangani situasi tertentu seperti pemberian hadiah, keramah tamahan, dan kontribusi politik. Penilaian risiko, dokumentasi risiko penyuapan yang teridentifikasi dan kontrol yang diterapkan untuk menguranginya. Materi pelatihan, materi yang digunakan untuk mendidik karyawan dan mitra bisnis tentang kebijakan dan prosedur anti penyuapan. Catatan uji tuntas, catatan uji tuntas yang dilakukan terhadap mitra bisnis dan pihak ketiga. Mekanisme pelaporan pelanggan, salud kaipolan dormajibel bang wedefshin mesinkirin film ikulop uktiwan bejujan spipenj. Bagian 8, mencapai kepatuhan peta jalan menuju transparansi dan kepercayaan. Mencapai kepatuhan terhadap SMAP dan ISO 37721 2011 adalah proses berkelanjutan. Dengan menerapkan standar-standar ini, perusahaan dapat menciptakan budaya integritas. Langkah-langkah kunci meliputi mendapatkan komitmen manajemen puncak, melakukan penilaian risiko yang menyeluruh, mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur. Bagian 9, keunggulan kompetitif dari praktik bisnis yang etis. Dalam lanskap bisnis saat ini, perilaku etis bukan lagi sekadar keharusan moral tetapi juga keunggulan strategis. Perusahaan yang memprioritaskan integritas dan transparansi memperoleh keunggulan kompetitif dalam beberapa cara, reputasi dan citra merek yang ditingkatkan. Praktik etis membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan pelanggan, investor, dan publik. Peningkatan semangat dan retensi karyawan. Budaya integritas menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan menarik serta mempertahankan talenta terbaik. Mengurangi biaya operasional. Praktik etis meminimalkan risiko dan mencegah pertarungan hukum yang mahal dan kerusakan reputasi. Akses ke pasar dan peluang baru. Banyak pemerintah dan organisasi memprioritaskan bekerja dengan bisnis yang etis. Bagian 10, kesimpulan, masa depan integritas dan akuntabilitas. Pentingnya dokumen SMAP dan sertifikasi ISO 2019 dalam proses aplikasi SPU tidak dapat dilebih-lebihkan. Keduanya berfungsi sebagai bukti nyata dari komitmen perusahaan untuk memerangi penyuapan, mempromosikan transparansi, dan menjunjung tinggi standar etika tertinggi. Dengan menerapkan standar-standar ini, perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memposisikan diri mereka sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. Mereka berkontribusi pada lingkungan bisnis yang lebih adil, membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, dan membuka jalan bagi pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Seiring Indonesia terus memperkuat perjuangannya melawan korupsi, perusahaan yang memprioritaskan integritas dan akuntabilitas akan posisi baik untuk berkembang dalam jangka panjang.